mata kuliah Pancasila. Ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Isu Pancasila dan PKI di era globalisasi sih. Di era globalisasi atau di era Jokowi. Sebelumnya perkenalan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ginan Al-Hanif Mardika, yang kedua saya sendiri Bu Suami Ardiansyah sebagai moderator. Yang ketiga ada Arin Sakila, yang keempat ada Siti Zulfa Adila, dan yang kelima ada Nur Suci Harnita. Ginan salah grup. Ya maaf, lupa gue. Oke, langsung saja dibacakan dari Arin. Arin bisa langsung memaparkan materinya. Halo, sebelumnya kedengaran suara saya? Kedengaran, Arin. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu isu yang terkait ideologi PKI di era kekuasaan Jokowi. Peranan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, karena banyak ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Implementasi nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah terlihat dalam praktik bernegara, misalnya saat pengambilan kebijakan-kebijakan politik. Pancasila bisa memberikan solusi di tengah adanya beragam ideologi seperti sosialis dan liberal, serta di tengah usaha politik identitas oleh agama, kepentingan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oh iya, itu udah masuk presentasi kelompok berapa nih? Kelompok 9, Pak. Oh, kelompok 9. Tentang isu PKI dan Pancasila di era Jokowi, Pak. Oke. Ya, silakan. Yang lain saya minta keaktifan ya. Kelompoknya siapa aja? Coba perkenalkan. Kelompok 9. Perkenalkan, anggota kelompok 9 yang pertama ada Ginan Al-Hanif Mardika. Iya, terus. Yang selanjutnya saya, Bagus Fahmi Ardiansyah, sebagai moderator. Yang ketiga ada Arin Sakila, yang keempat ada Siti Zulfa Adila, dan yang kelima ada Nur Suci Harnita. Oke, silakan presentasi. Oke, selanjutnya ada presentasi dari Arin Sakila. Ya. Diulang, Rin. Yang pertama, saya akan memaparkan materi tentang isu yang terkait ideologi PKI di era kekuasaan Jokowi. Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Implementasi nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah terlihat dalam praktik bernegara, misalnya saat pengambilan kebijakan. Arin? Sepertinya koneksi Arin terputus, guys. Misalnya saat pengambilan kebijakan-kebijakan politik. Pancasila bisa memberikan solusi di tengah adanya beragam ideologi seperti sosialis dan liberal, serta di tengah usaha politik identitas oleh agama, etnik, dan peninggalan.
Manuver Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965 sampai saat ini masih membekas betul dalam hati rakyat Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, isu mengenai komunis digunakan untuk menggambarkan kondisi pemerintahan saat ini. Joko Widodo selaku pemimpin negara mulai dikaitkan dengan isu komunis sejak maraknya pemberitaan mengenai kebangkitan kelompok komunis. Pada akhirnya pemerintahan memberikan penjelasan secara resmi menanggapi adanya wacana tersebut. Joko Widodo atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia menolak untuk menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga PKI. Tidak ada pemikiran mengenai minta maaf. Sampai detik ini tidak ada pemikiran bahwa pemerintah Indonesia akan meminta maaf kepada keluarga anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI atas peristiwa pembantaian massal pada 30 September 1965 tegas Jokowi. Namun Jokowi tetap menginginkan adanya rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Penggiringan opini melalui isu semacam itu seharusnya sudah dapat diantisipasi publik pada era modern saat ini. Pemilihan isu komunis sebagai media pembentukan opini masyarakat dilakukan bukanlah tanpa sebab, melainkan adanya sensitivitas yang sangat tinggi dalam masyarakat, sehingga isu tersebut dianggap ampuh dalam menjatuhkan citra Jokowi. Next. Selanjutnya, analisis penyebab dan tujuan di era pemerintahan Jokowi terus dihantam oleh isu PKI. Publik mengira isu PKI akan hilang setelah Pilpres 2019. Nyatanya tidak. Isu PKI masih terus digoreng dan dipolitisasi hingga saat ini. Pernah ada pembantaian massal di Indonesia yang keji dan beringas. Pembantaian massal ini berlangsung dalam kurun waktu pada tahun 1965 sampai dengan 1966 terhadap orang-orang yang dituduh komunis oleh Soeharto. Diperkirakan lebih dari 1,5 juta orang dibantai dan lebih dari 1 juta orang dipenjara dalam peristiwa tersebut. Lanjut, Sulfa. Lanjut, Siti. Zulfa nggak ada. Nggak ada. Salah satu alasan kenapa isu PKI tetap digoreng agar Jokowi dan PDIP tidak pernah membuka penyelidikan dan pengusutan pembantaian massal ini. Mereka yang merasa terancam oleh pengusutan ini terus mendanai kaum radikalis agama agar terus membuat isu PKI bangkit. Dengan demikian, mereka tetap selamat dari penyelidikan dan tidak senasib dengan rezim Khmer Merah yang didakwa telah melakukan genosida di pengadilan internasional. Selanjutnya, cara penguatan Pancasila sebagai ideologi negara di era pemerintahan Jokowi. 1 Juni merupakan tanggal yang istimewa bagi Indonesia. Sejak pemerintahan Orde Baru, 1 Juni menjadi sakral sebagai hari lahirnya ideologi negara, yaitu Pancasila. Ada beberapa hal terkait apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi di tahun 2017. Setidaknya ada 5 peristiwa penting yang berkaitan dengan ideologi Pancasila. Yang pertama, 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila untuk pertama kalinya. Yang selanjutnya, pemerintah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Pancasila. Kampanye di berbagai media cetak dan digital bertajuk Pekan Pancasila
pada 29 Mei. Sampai 4 Juni 2017. Yang ketiga, Jokowi membentuk Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP PIP atau sekarang bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Yang keempat, Pancasila kembali mengalami penguatan posisi sebagai instrumen legal untuk membubarkan ormas yang dianggap mengusung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima, upaya yang tampak semakin memperkuat posisi Pancasila sebagai ideologi negara adalah muncul RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Kesimpulan. Dari penjelasan materi di atas, kita ketahui bahwasanya menjaga persatuan dan kesatuan negara kemerdekaan sangatlah sulit. Banyak hal buruk yang bisa menjatuhkan citra negara. Seperti halnya adanya isu Pancasila dan PKI di era pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang mempunyai rasa nasionalisme terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan selalu menjaga tali silaturahmi, menghargai pendapat orang lain, bertoleransi, saling menolong satu sama lain, dan selalu taat dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat pada ideologi negara, yaitu Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Yang selanjutnya, saya buka termin tanya-jawab, sesi tanya-jawab. Satu sesi 5 pertanyaan. Ya, untuk yang ingin bertanya silakan berdiri, sebut nama. Yang ingin bertanya silakan on mic. Langsung. Sebut nama. Saya mau nanya dong, Fabian. Iya, Fabian, silakan. Halo, kedengeran nggak? Pertanyaan saya, salah satunya. Kedengeran, Fab. Ya udah. Keturunan PK itu kan sampai sekarang masih ada ya. Salah satunya itu salah satu keturunan petinggi PKI, keturunannya Nyoto. Nah, anaknya ini sekarang kan sudah tua ya, sudah dewasa ibaratnya. Nah, pemerintah Indonesia, apakah pemerintah Indonesia memiliki semacam perlakuan kepada keturunan PKI sampai sekarang seperti bagaimana di zaman Soeharto sekarang? Maksudnya di zaman Soeharto dulu. Dia siapa pertanyaan saya? Oke, jelas. Terima kasih pertanyaannya, Fabian. Ya, kasih. Akan kami tampung dulu. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Mau nanya dong. Iya, Rehan. Ya, menanyakan salah satu sebab mengapa isu PKI tetap digoreng adalah mereka yang terancam oleh pengusutan ini terus mengganai kaum radikalis agama agar mereka tidak bernasib sama dengan rezim Khmer Merah. Kalian bisa jelasin sedikit nggak mengenai rezim ini dan apa sih pengaruhnya terhadap nasional maupun internasional? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, Rehan. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ada yang bertanya lagi? Halo, tes. Masuk nggak? Masuk. Jelas nggak? Kurang jelas. Boleh, masih boleh. Ya, Ado. Ya. Suara saudara Ado terdengar seperti robot. Mohon maaf.
Andonis bisa dinonaktifkan dulu ya voice vote-nya. Udah belum? Belum. Belum sampai. Ya Allah. Ya mungkin menunggu Adonis. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya, suaranya kedengeran nggak? Iya, kedengaran banget Fatimah. Oke. Tadi mengutip perkataan Rahan kembali, cuma pertanyaannya beda. Kan kayak salah satu alasan kenapa isu PKI tetap digoreng agar Jokowi dan PDIP tidak pernah membuka penyelidikan tentang pembantaian itu. Terus mereka yang merasa terancam oleh pengusutan ini terus mendanai kaum radikalis agama agar terus membuat isu PKI itu bangkit. Itu maksudnya mendoktrin kaum radikalis agama agar pembantaian ini nggak pernah dibahas lagi atau bagaimana gitu. Maksudnya kayak kenapa kaum radikalis agama dan maksudnya apa? Izin bertanya boleh nggak? Mohon maaf Fatim. Halo, Pertanyaannya kecepatan. Enggak, Mandi itu- dulu Mbak Sri, mohon maaf. Itu cuma Ya, gimana? pernyataan, tapi pertanyaannya kayak, tunggu sebentar. Iya, Pertanyaannya, masih belum nangkep pertanyaannya. itu kan kayak, nih ya, ini pernyataan dulu, baru pertanyaan, bentar. Pernyataannya, mereka yang merasa terancam oleh pengusutan ini terus mendanai kaum radikalis agama agar terus membuat isu PKI bangkit. Maksudnya mendanai kaum radikalis agama itu apa gitu? Agar PKI ini terus bangkit, terus tidak membahas pembantaian atau bagaimana? Itu pertanyaannya. Halo? Udah di chat, Gus. Oh ya, Mau bertanya bisa nggak? terima kasih Adonis. Udah berapa sih yang tanya? Satu, dua, tiga, empat. Oh iya, masih bisa bertanya Mbak Sri. Silahkan Mbak Sri. Baik. Jadi yang tadi di slide sebentar, 1, 2, 3, 4. Slide keempat kalian yang kata ada pernyataan namun Jokowi tetap menginginkan adanya rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Sementara yang kita tahu pedomannya partainya Jokowi, PDI kan Soekarnoisme ya, yang dimana jas merah, jangan pernah melupakan sejarah, ya kan ya? Ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, menurut kalian pendapatnya gimana tuh yang kayak ada perbedaan? Iya, betul. Perbedaan pemikiran pendahulunya PDI sama pendapatnya Jokowi yang ternyata sampai sekarang belum ada aksinya. Ya, itu terima kasih. Terima kasih Mbak Sri atas pertanyaannya. Naila disuruh mama makan. Cepetan gaul. Ika, Rafa. Naila sini.
Sini. Sini. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fabian. Pertanyaannya, keturunan PKI apakah memiliki perlakuan berbeda dari pemerintahan? Kurang lebih gitu ya, Fabian? Iya, betul, Gus. Untuk keturunan PKI sekarang sudah tidak ada lagi perlakuan yang berbeda dari sisi politik ataupun apapun itu, karena sudah dianggap ya kita sama semuanya. Masyarakat Indonesia harus memiliki hak yang sama, tidak melihat keturunan dari siapa-siapa gitu. Bahkan keturunan PKI ada yang menjabat di pemerintahan, kan TNI. Bisa diterima, Fabian? Baik, terima kasih, Gus. Sudah, Gus. Sama-sama, Fabian. Oke. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jelasin dikit ya. Anda perhatikan ya. Yang ngantuk-ngantuk bangun dulu, yang ngantuk-ngantuk. Yang nutup muka tuh ya, nggak mau lihat suci ya. Oke. Ngantuk terus. Oke, yang pertama ini penting ya, Anda dapat informasi dari saya, ilmu sekaligus informasi. Yang pertama saya mau sampaikan, sebenarnya setelah reformasi, sudah tidak ada masalah lagi ya hubungan antara Partai Komunis Indonesia dan pemerintahan. Ya. Kan waktu itu era pemerintahan Gus Dur, dimulai dengan era pemerintahan Pak B.J. Habibie. B.J. Habibie ini kan di Aachen Jerman ya. Aachen ya. Sekolahnya di Aachen Jerman. Saya buka kamera, Anda semua harus buka ya. Pak Habibie sekolah Aachen Jerman. Kemudian pikiran-pikiran terbuka, demokratisasi itu kan kelihatan sekali. Waktu Presiden Habibie menjabat presiden, dilantik menggantikan Pak Harto, yang dilakukan pertama adalah pembebasan para tapol. Putus lagi nggak? Iya, Pak. Halo? Halo, Pak. Tadi Anda keputus juga nggak? Iya, Pak. Iya, Pak, nggak ada suara tadi, Pak. Maaf, Pak, suaranya putus-putus. Putus-putus, Pak. Suaranya tidak terdengar dengan jelas, Pak. Sama sekali. Maaf, Pak, suaranya putus-putus. Putus ya tadi? Iya. Katakan Seribuan Pamungkas waktu itu dipenjarakan, kemudian dibebaskan. Saya turun supaya jelas. Yang berikutnya juga,
Ada cari tempat yang agak dapat sinyal. Ya, yang berikut juga zaman Gus Dur sudah tidak mempersoalkan itu. Saya wawancara di keluarga ex Tapol di Pulau Buru, ya, jadi tempat isolasinya di Pulau Buru mereka. Ada yang masih ada 4-5 keluarga yang masih ada. Anda bisa share itu pembuangan Tapol di Pulau Buru. Jadi Tapol-Tapol semua golongan B dan golongan C. Itu Tapol itu kan bergolongan. Golongan A dieksekusi mati, tahanan politik PKI itu. Golongan B dan golongan C dibuang ke Pulau Buru. Nah, saya tanyakan ke mereka, banyak mereka yang keluarganya, anak-anaknya sudah jadi PNS, jadi guru, jadi polisi, jadi tentara. Jadi sudah nggak ada masalah lagi sebenarnya hubungan kita. Cuman kadang ex-Tapol ini yang kebetulan memiliki posisi penting, overacting, ingin membalas dendam ya. Saya beri contoh, Anda pernah dengar seorang dokter yang ayahnya PKI, kemudian kemana-mana dia katakan, saya bangga menjadi anak PKI. Anda share surat. Jadi ramai kan? Nah, kemudian dia saat ini kalau nggak salah Ketua Komisi 5 di DPR RI membedahi bidang kesehatan. Ya, Anda cari itu siapa namanya, yang masih saya sampaikan lagi. Coba Anda buka supaya Anda tahu di Google situ siapa. Dokter, anggota seorang dokter yang mengatakan saya bangga menjadi anak PKI. Dia merupakan kader dari PDIP. Ya. Jadi mengatakan jadi isu PKI ini justru panas juga disampaikan oleh ex keturunan PKI, ya. Saya bangga menjadi anak PKI, ya. Padahal kita tahu bahwa TAPS MPRS nomor 25 ya, menyatakan bahwa PKI itu partai terlarang. Kemudian mereka juga melakukan reuni-reuni atau pertemuan-pertemuan atau menggunakan simbol-simbol PKI di hadapan umum ya. Nah, ini kalau Anda buka di ini udah. Jadi bukan berarti kita tidak mau menerima mereka ya, tetapi mereka ingin membangkitkan itu kembali. Nah, ini yang kekhawatiran kita bahwa suatu saat akan muncul organisasi seperti PKI. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah PKI ini kan perjalanan panjang. Dia ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Bahkan dia memberontak kepada pemerintah Belanda ya tahun 1921 dia mulai memberontak ya. Nah, tadi ini kalau pemberontakan terhadap Belanda saya pikir ada benarnya juga bagaimana dia melakukan pemberontakan terhadap kapitalisme karena itu Belanda menguasai tanah-tanah di seluruh Indonesia. Bukan Belanda yang menguasai tapi perusahaan-perusahaan asing yang diatur oleh Belanda atau dikelola oleh pemerintah Belanda. Ya, banyak dari mereka yang dibuang ke Digul. Tetapi setelah kita merdeka 48, mereka memaksakan bahwa komunis harus menjadi ideologi negara, bukan Pancasila. Kemudian setelah itu pemberontakan 65 dan memungkinkan juga bahwa ini akan terulang lagi. Karena memang kultur budaya Indonesia ini berbeda. Kalau orang katakan di Rusia itu komunis sudah nggak ada, tapi Indonesia ini berbeda. Jadi Indonesia ini Clifford Geertz mengatakan gini, coba Anda perhatikan, yang ngaku Islam, tetapi sebenarnya dia tidak mengamalkan Islam dengan baik. Yang Clifford Geertz mengatakan bahwa ini adalah kelompok Jawa Abangan ya. Saya lama di Jogja, saya lihat dia namanya Bambang, namanya Sri, namanya Joko, ya. Tapi di KTP Islam. Tetapi waktu pengamalan agama mereka nggak ngamalin agama dengan baik. Ya, tetapi ngakunya Islam. Kenapa ngakunya Islam? Karena dulu waktu zaman Orde Baru, semua harus beragama. Semua harus mencantumkan agama. Maka itu menunjukkan, sedangkan pada saat itu banyak juga yang tidak beragama. Yang kita kenal dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tadi itu. Yang kita kenal kalau di Jawa, kita kenal dengan kejawen ya, kelompok kejawen. Saya lama di sana, lihat bahwa dia nggak beragama, dia cuma mengamalkan ajaran-ajaran leluhurnya, ya. Nah, dulu di zaman Orde Baru ada ya materi tiap ada seminggu sekali kelompok kejawen ini diberi ruang untuk menyampaikan ajarannya. Tapi namanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kelompok kejawen. Nah, ini PKI ini masuk banyak kelompok-kelompok ini. Maka sampai sekarang pun kelompok ini dari dulu sudah bertentangan dengan kelompok Jawa Santri ya, kalau Jawa Santri. Jadi kalau Anda lihat di Jawa itu kan ada nama-nama yang
ke Arab-Araban, tapi ada nama yang masih kejawa-jawaan ya. Tapi bukan berarti yang nama kejawa-jawaan Islamnya nggak diakui ya. Nah, misalnya gini, Abdurrahman Wahid itu kan nama ke Arab-Araban ya namanya. Nah, tapi ada yang namanya Jokowi. Nah, itu kalau Anda buka dalam Al-Qur'an tidak ada nama Jokowi kan. Joko Widodo itu kan nggak ada kan. Yang ada Abdurrahman Wahid ada, itu bahasa Arab. Tetapi itulah saya mau bilang bahwa di Jawa itu ada kelompok yang berbasis pada kearifan lokal yang kita kenal dengan kejawen tadi. Nah, komunis ini masa ini mereka bertentangan ya antara kejawen dengan kelompok Islam Jawa ya. Yang kalau saya amati misalnya kalau kejawen itu kebanyakan mereka masuk di PDIP. Ya, ada juga dulu zaman dulu ada di Golkar. Tetapi kalau kelompok santri itu biasa masuk di P3, PKS ya, partai-partai atau PKB. Nah, maka itu Anda lihat kota-kota di Jawa tuh pemukiman juga berdasarkan, kalau Anda pernah dengar itu kelompok pemukiman juga berdasarkan kelompok-kelompok agama ya. Misalnya Anda pernah dengar di sekitar keraton ya, ada komunitas-komunitas beragama yang taat menjalankan ibadah dengan baik ya. Nah, kemudian ada juga di luar keraton yang sebenarnya dia menjalankan agama dengan baik tapi dia menjalankan budaya ya, saya lupa namanya komunitas. Oke. Jadi PKI itu tumbuh subur pada kelompok-kelompok yang seperti ini ya. Jadi kalau kita tidak mengamalkan agama dengan baik, maka muncullah kelompok-kelompok ini ya. Pada saat bersamaan masuknya komunis di Indonesia, kan dia membawa isu anti agama ya. Anda lihat haji, kelompok-kelompok haji, kelompok ulama ya, dianggap sebagai kelompok yang pro terhadap kapitalisme ya, ini dilawan ya. Sementara bersamaan juga kelompok kejawen ini melawan tidak sejalan dengan kelompok-kelompok Islam ini ya. Nah, itu pengenalannya. Jadi tapi sampai sekarang sebenarnya sudah tidak ada lagi ya, tidak ada, pemerintah tidak membatasi seorang yang komunis itu nggak bisa, seorang yang keturunan komunis itu menjadi PNS atau menjadi pegawai negeri, nggak ada. Tapi yang kita khawatirkan mereka membawa nostalgia masa lalu untuk menjadi pengingat kita saat ini. Nah, itu yang berbahaya. Oke, silakan. Selanjutnya. Terima kasih penjelasannya Pak Abdul Haris. Selanjutnya kelompok berikut. Ada kelompok berikut. Ini sudah terakhir ya? Ada kelompok, ini kelompok terakhir atau bukan? Moderator? Iya Pak, sudah kelompok terakhir, kelompok 9. Iya, ini kelompok terakhir Pak. Oke. Coba saya nunjuk. Bimbi, Anda buat kesimpulan. Pak, masih ada pertanyaan yang belum dijawab Pak. Silakan ya, silakan pertanyaan dulu. Ya, silakan. Ya, yang selanjutnya Ginan jawab pertanyaan dari Adonis. Silakan Ginan. Jawaban untuk Adonis,
Tadi soalnya ini kan ya bangsa lain pelajarin PKI dan sejarah Pancasila, bener kan ya? Iya. Tahu saya ada beberapa negara lain, tapi nggak tahu, lupa nama negaranya. Oh gitu. Oke, makasih. Ya saya pernah dengar ada satu negara gitu yang mempelajari sejarah Indonesia, tapi itu nggak tahu itu spesifik PKI dan Pancasilanya apa bukan, tapi ada negara yang mempelajari sejarah Indonesia. Belanda bukan sih, ada pelajaran di universitasnya gitu, mata kuliah sih kayak prodi gitu di Belanda. Bisa jadi Mbak Sri, tapi saya lupa. Karena hukum Indonesia juga berdasar dengan Belanda juga. Iya benar Belanda. Karena di Belanda banyak artefak apa kayak tulisan-tulisan gitu tentang sejarah Indonesia banyak. Bahkan lebih banyak di Belanda di Universitas apa itu lupa. Leiden. Di Universitas Leiden. Leiden. Mantap sekali. Terima kasih untuk Saudari Sri dan Saudari Laksmi. Mantap. Terima kasih Mbak Sri, Mbak Laksmi, Mas Bagus, dan Ginan. Ya, sama-sama Adonis. Izin menjawab pertanyaan dari Fatimah. Tadi Fatim nanya itu ya yang maksud mendanai kaum radikalis agama itu bagaimana, ya kan? Iya, kedengeran nggak? Nah, jadi maksudnya tuh kayak ada oknum yang terus mendanai kaum radikal agama agar terus buat isu bangkitnya PKI. Nah, jadi kan kalau ada isu PKI bangkit, mereka tetap selamat dari penyelidikan yang bakal pemerintah Jokowi laksanakan. Jadi intinya mereka itu berlindung di balik isu bangkitnya PKI. Makanya oknum-oknum itu terus buat isu bangkitnya PKI dan menuduh Jokowi turunan PKI agar selamat dari penyelidikan tersebut. Gitu. Terjawab gak, Fatimah? Boleh agak sedikit menambahkan atau mungkin sedikit mengoreksi nggak? Ya, boleh Mbak Sri. Ya, jadi saya pernah kayak memfollow sebuah akunnya itu jelas akun yang sangat amat kontra dengan pemerintahan Jokowi. Jadi kenapa di up mengenai kayak isu PKI karena pertama mereka tidak ingin rezim atau pemerintahan Jokowi itu bertahan lama. Itu pertama, karena ingin pihak kontra yang lebih better maju. Itu pertama. Terus yang kedua sebagai mosi tanding terhadap masalah mengenai 98. Bukannya mereka mau supaya yang kata bukan karena masalah yang pemusnahan PKI bukan, tapi lebih ke lawannya itu yang kasus 98 yang kan waktu itu kan yang satunya lagi ada masalah 98, satunya lagi masalah PKI. Ya jadi gitu. Terus yang ketiga yaitu karena banyak pihak yang kontra tadi melihat di belakangnya kayak kan yang namanya sebuah pemain politik pasti ada pemain belakang juga gitu loh. Nah, kayak klaimnya orang dari kontra tadi, orang yang main di belakang itu, mereka itu ya berkubu bersatu dengan pro PKI gitu. Jadi gitu. Ya, tuh mungkin ada yang ingin menambahkan, mengkoreksi apa segala macam. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk tambahannya Mbak Sri. Sangat menambah sekali. Terima kasih Sri dan Zulfa.
Perhatikan Anggara, jadi video ini adalah bagian dari segmen sosial di mana isinya masing-masing mewakili media sosial yang gue gunakan, yang terdiri dari sejauh ini Twitter, blog, Instagram, YouTube, dan Twitch. Kalau ada media sosial baru ya tinggal gue tambah. Setelah gue memenangkan iPhone 5 dari lomba ngeblog, gue akhirnya menggunakan itu sebagai alat untuk gue membuat konten di Instagram. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, siapa yang jawab? Saya menggunakan Instagram post foto Ruby, main futsal, gambar, dan hal-hal berbau pamer lainnya. Jelas, akun Instagram gue @kevinjok tapi udah disable dari Instagram. Alasannya karena Instagram kayaknya ngantuk sama gue. Cuman itu nggak penting, nggak usah dipikirin bisa balik apa enggak, karena itu nggak penting. Akun Instagram yang sekarang gue pakai itu @kevinjok pakai P, dan itu sebenarnya adalah akun backup dari akun pertama gue. Mau nyoba jawab pertanyaannya dari Mbak Sri yang pemikiran Soekarnoisme kan jangan sekali-kali merupakan sejarah. Sedangkan di era pemerintahan Jokowi dilakukan rekonsiliasi PKI dan pemerintah. Jadi apa ya? Maksud dari rekonsiliasi itu kan saling apa namanya ya? Ya intinya menyelesaikan konflik. Itu kan konflik yang udah terjadi sejak lama. PKI itu di masa pemerintahan Jokowi ini ingin bukan melupakan sejarah tersebut, tetapi lebih ke ya udah itu yang masalah cuman dulu. Untuk keturunannya ya udah bukan PKI lagi, maksudnya ya gitu, intinya bukan lupakan tapi udahlah bisa berdamai, tapi ya tetap menganggap kalau PKI itu salah. Begitu intinya. Gimana Mbak Sri? Jadi poinnya gimana itu Mas? Bagus. Menurut pendapat saya, rekonsiliasi di Jokowi itu bukan untuk melupakan sejarah, tetapi agar bisa berdamai dengan sejarah itu. Jadinya mulu sih gue ngomongnya. Kan kata Soekarno jangan melupakan sejarah. Nah, Jokowi itu bukan melawan jas merah itu. Sebenarnya tetap
bersejajar pemikirannya. Tapi bedanya untuk yang PKI ini bukan melupakan, tapi berdamai dengan diri sendiri. Ya udah deh ya. Ya Nggak, intinya bukan melupakan, tapi ya wes lah, sing wes ya wes gitu. Yo, oke. Yo, makasih wes. Sama-sama Mbak Sri. Mungkin ditutup aja, bagus. Sebelum tadi Bapaknya nyuruh, oh ya, kesimpulan dari Bagus dulu, baru kesimpulan dari saya. Iya, saya akan membacakan kesimpulan pada materi hari ini. Sebagai suatu negara demokrasi pasti suatu negara yang masih tantangannya, termasuk adanya pengaruh ideologi-ideologi lain selain Pancasila yang bertentangan. Namun kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa tetap mempertahankan ideologi asli kita, yaitu Pancasila, yang sudah bisa mempersatukan negara yang begitu besar ini sehingga tetap terintegrasi. Dan sekian dari saya. Ya, saya lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesimpulan kelompok 9, menurut kesimpulan saya ya, isu Pancasila dan PKI di era globalisasi. Kita sebelumnya sama-sama tahu di sini setelah reformasi sudah tidak ada hubungan antara PKI dan pemerintahan Indonesia pada awal masa pemerintahan B.J. Habibie. Kemudian isu yang terkait ideologi PKI di era kekuasaan Jokowi itu panas karena disampaikan oleh keturunan PKI-nya langsung. Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif masuk ke dalam sendi-sendi bangsa melalui info yang dengan mudah dijangkau oleh pemuda bangsa. Oleh karena itu, jika tidak ingin adanya seperti itu, maka implementasi nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah terlihat dalam sebuah praktik bernegara. Misalnya kayak pengambilan kebijakan-kebijakan politik. Nah, kenapa sih Pak Jokowi masih dikaitin gitu? Karena Pak Jokowi ini selaku pemimpin negara akhirnya dikaitkan dengan isu komunis sejak maraknya pemberitaan mengenai kebangkitan kelompok komunis. Kemudian penyebab dan tujuan di era pemerintahan Jokowi terus-menerus dihantam oleh isu PKI itu salah satunya karena agar Pak Jokowi dan PDIP tidak pernah membuka penyelidikan dan penyusutan pembantaian massal ini. Terus cara penguatan Pancasila oleh Pak Jokowi pada masa kali ini, yang pertama itu 1 Juni ditetapkan oleh beliau sebagai Hari Libur Nasional. Yang kedua, pemerintahan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Pancasila, misalnya Pekan Pancasila, yang diadakan 29 Mei sampai 4 Juni 2017. Kemudian yang ketiga, Pak Jokowi membuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP. Terus yang keempat, Pancasila kembali mengalami penguatan posisi sebagai instrumen legal. Terus terakhir, upaya yang nampak semakin memperkuat posisi Pancasila sebagai ideologi negara adalah munculnya RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Sekian dari saya dan sekian dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih juga kesimpulannya Saudari Bibi Ayu Pratiwi. Dari saya, maupun kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Abdul. Ya, Abdul. Presentasi kelompok 9 sudah selesai, Pak. Dan kesimpulan dari Bimbi juga udah dibacain tadi.